Akhir-akhir ini kan kemudian kelihatan mana yang ustaz, mana yang tidak. Begitu. Mana yang kemudian benar-benar bisa baca kitab kuning dan tidak. Yang biasanya macai ustaz tapi ternyata bukan ustaz, kan sekarang kelihatan. Begitu. Karena yang biasa sudah ibadahnya baik masih gegeran, masih mau menfitnah sekarang. Berarti ini belum kafah menurut saya. Karena kafah kalau ditarik dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah yang tiga itu: iman, Islam, dan ihsan. Iman berarti apa? Iman bagaimana formulasi dari pemahaman agama kita kemudian dipahami dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau NU jelas Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti apa? Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan begitu. Dan nanti dengan Salafi Wahabi. Kalau dalam konteks berislam dan bersyariat, kita dalam bersyariat dalam berfikih mengikuti Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang ketiga ini ihsan, kemudian dipahami dalam konteks tasawuf. Sekarang sing rame-rame sering gegeran memperjuangkan Islam kemudian masih mau meledek, nyinyir, menghujat, menghina. Ini kelompok yang biasanya tidak percaya pada tasawuf ini. Ini berarti Islamnya belum kafah. Mereka memperjuangkan Islam kafah, tapi mereka sendiri belum kafah. Tapi lihat begitu. Kiai kita yang sepuh-sepuh ini, ketika berhadapan dengan apapun tidak kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang bertentangan dengan syariat. Dipisui yang biasa, sebab atau wacara begitu. Dipisui yang jengkel, orang katanya sepuh-sepuh kan tidak membuat adem. Tapi kelompok-kelompok yang kemudian membela Islam, Islam kafah, bagaimana mereka? Semakin mereka semakin tinggi, posisinya semakin mereka kemudian apa? Memprovokasi. Apakah ini kafah? Saya ini malah tidak kafah. Karena apa? Ada beberapa aspek ajaran Islam yang tidak dipakai oleh mereka. Jadi apa? Akhlak. Ini kajian dalam ihsan kan begitu. Kita makanya NU itu kenapa? NU selalu eksis karena tiga ini baru. Iman, Islam, ihsan. Tauhidnya harus kuat, syariatnya harus jelas, tapi kemudian dilambari dengan akhlak dan tasawuf semakin tinggi. Tapi contoh sekarang dengan lihat bagaimana ulama-ulama misalnya yang selalu membentahkan kita. Semakin udenge kuandel, ya, semakin apa itu cobai putih-putih, tapi miso-miso. Jadi kan misalnya di YouTube itu beberapa ustaz yang kemudian sambil pakai jubah miso-miso. Jadi ini menurut saya malah tidak kafah sama sekali. Begitu. Provokator itu. Islam provokator. Nah, ya, jadi memahami Islam kafah dan tidak dan memahami Islam saya kira kita harus berangkat dari dalil dulu dan kemudian coba kita pahami secara pelan-pelan dan dalam dengan disiplin ilmu yang kita pelajari di pesantren itu. Selesai kok kita. Tapi kemudian kalau hanya memilih teks Al-Quran saja, ya kemudian gegeran. Kalau kita jarang kan gegeran sama kita sendiri. Kalau mungkin gegeran karena beda pendapatan saja. Tapi kalau secara pemahaman saya kira tidak sama. Jadi epistemologi yang terbangun dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas. Jadi sampai mulai dari para ulama-ulama mustahid sampai kita itu runtuh. Sehingga kelihatan kiai NU dan tidak itu ketika menghadapi masalah yang berat kayak sekarang ini lah. Nah, kita kan masih pakai nomor akhlak dan tasawuf masih adem. Bisa kita melihat bagaimana Mbah Maimun, bagaimana Kiai Akbar Mansur, bagaimana Kiai Nawawi Sidauni, bagaimana Kiai Jainuddin Jazuli. Kiai sepuh kita kan adem. Apakah kemudian memunculkan nomor itu opini-opini yang kemudian membuat geger kita? Karena apa? Karena tiganya ini bahan. Ini yang menurut saya adalah Islam kafah seperti itu. Iman, Islam, dan ihsan ini bahan. Dalam repotnya itu mengkafahkan mereka yang sudah ngaku kafah. Aku kafah tapi ya nyatanya dari kafah. Nah itu wajah bingung bila tidak asal itu ada. Jadi jarak berdebat. Kalau makamnya debat. Repotnya kalau makamnya ini bukan debat kusir, ada buatkan dulu. Saya tinggalkan. Saya ada kemarin ada yang apa itu musuh-musuh itu.
Menurut saya kita serahkan polisi aja. Kalau polisi nggak nangani, serahkan banser. Itu kan anak depan itu sudah harus di penjara. Makanya ini saya kira ini variabelnya banyak kalau Indonesia. Jadi kita berhadapan dengan situasi yang begitu bebas kayak di Ribalan kan begitu. Kalau demokrasi liberal ini apa bisa dimunculkan di publik. Karena apa? Karena kita masih berdua berdemokrasi. Kira itu sehingga dengan mengaku alam demokrasi ya, kemudian kebebasan itu kemudian kita tahu apakah kemudian mereka menyampaikan pendapat itu sudah dengan syariat? Kadang tidak. Kan apa? Kebebasan itu kemudian parameter syariatnya tidak jelas. Karena presiden dibina, dicaci, kiai yang tidak itu dicaci kan begitu. Kalau kita nanti yang mungkin 1-2 dari kita itu oknum saja. Tapi kalau benar yang sudah tahu tidak. Dan kalau repotnya yang kita kan pakainya biasa santri-santri Nahdlatul Ulama itu kan. Santri NU itu kan kayak kita ini yang biasa seperti ini. Tapi kalau yang sering misu-misu itu, yang ustadz-ustadz yang misu itu malah pakai yang seakan Islam kan apa itu kan repot. Nah, saya kira ini proses saya kira proses kita harus menang. Maksudnya yang waras tidak boleh ngalah. Maksudnya dengan porsinya masing-masing. Porsinya kita ya diskusi, nulis diskusi. Kemudian ketika main di dunia maya ya bagaimana kita mencerahkan masyarakat, mencerahkan publik kan gitu. Nulis yang sekiranya dikonsumsi bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak hanya kemudian nulis status, atau kemudian nulis di Twitter, di IG, tidak berikan kontribusi pada umat. Kita proses, jadi di situ kita niati proses untuk menuju Islam kafah, kan, begitu sesuai dengan kemampuan kita.